Di dalam kita belajar mengenai ritme kelompok kecil, kita akan mempelajari pertama-tama tentang komponen dari kelompok kecil. Ketika kita berkumpul dalam sebuah kelompok kecil, apa agendanya? Apa saja yang perlu ada di dalam kelompok kecil itu supaya kelompok ini betul menjadi kelompok yang mengubah hidup. Nah, untuk ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua belajar dari satu bagian Alkitab yang menunjukkan bagaimana orang-orang berkumpul di dalam jemaat Tuhan dan di sana terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Kita belajar apa saja yang mereka lakukan, komponen-komponennya, dan dari sana kita akan terapkan dalam kelompok kecil yang kita pimpin. Saya ingin mengajak saudara-saudara kembali ke dalam satu peristiwa yang sangat penting, sangat besar pada masa lalu, yaitu peristiwa jemaat mula-mula. Tertulis dalam catatan Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 pasal 4 ayat 42 sampai 47 ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk mengeksplorasi apa saja yang dikerjakan di dalam jemaat mula-mula ini sehingga mereka bisa sangat berdampak dalam kehidupan pribadi mereka maupun dalam komunitas di sekitar mereka. Saya sudah membagi apa yang mereka lakukan dengan beberapa tanda-tanda warna. Nanti kita perhatikan masing-masing. Yang pertama, ketika jemaat mula-mula berkumpul, mereka melakukan yang saya beri warna ungu ini. Kemudian bagian kedua saya beri warna kuning. Yang ketiga saya beri warna merah. Masing-masing warna ini menunjukkan satu klaster, satu kelompok apa yang mereka lakukan. Yang terakhir saya beri warna biru. Jadi saudara-saudara akan melihat di dalam layar ada 4 warna yang menunjukkan apa yang dilakukan jemaat mula-mula pada saat itu. Silakan saudara-saudara pikirkan, kalau digantikan dengan satu kata saja, saya beritahu depannya huruf P dalam bahasa Indonesia, maka masing-masing warna ini saudara-saudara bisa simpulkan sebagai apa yang mereka, komponen apa yang mereka lakukan. Yang ungu, pengajaran. Yang kuning, betul, persekutuan. Yang merah, pujian, penyembahan. Yang biru, pelayanan. Baik pelayanan ke dalam di dalam komunitas mereka maupun pelayanan keluar, menjangkau orang-orang di luar komunitas mereka datang pada Kristus. Kita melihat dari gambaran Kisah Para Rasul ini bagaimana mereka melakukan P yang pertama, pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan mereka melakukan P yang kedua, yaitu persekutuan. Mereka selalu berkumpul bersama. Dan mereka berkumpul bersama ini di rumah masing-masing. Pada saat itu ditambahkan oleh Tuhan jumlah mereka waktu Petrus berkhotbah ada 3.000 orang yang bertobat. Dan 3.000 yang dihitung hanya laki-laki saja. Pasti di dalamnya juga ada wanita dan anak-anak. Dan mungkin jemaat mula-mula yang pertama kali dari sekitar 120 orang yang masih ada di sana, tiba-tiba bertambah sekitar 4.000 atau 5.000 orang. Ketika mereka berkumpul di rumah-rumah. Artinya mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Di dalam rumah-rumah itu, apa yang mereka lakukan? Di sana mereka sehati. Dan satu kata yang menarik di sana dikatakan juga mereka berkumpul dengan gembira dan tulus hati. Kata gembira di sini adalah gembira yang sangat luar biasa, gembiranya, bersukacitanya. Pertemuan-pertemuan mereka diisi dengan kegembiraan dan ketulusan hati. Mereka menjadi apa adanya satu sama lain. Persekutuan. P yang ketiga adalah kita bicara tentang penyembahan. Di sana ketika mereka memecahkan roti berdoa, mereka beribadah dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Mereka ada ketakutan. Kata bahasa Indonesia ini sebetulnya berupa kagum dan hormat, itu yang semestinya. Mereka diisi dengan kekaguman, kehormatan kepada Tuhan saat mereka berkumpul memuji Tuhan bersama-sama. Dan yang terakhir, mereka melakukan pelayanan. Segala kepunyaan mereka bagikan di antara mereka. Dan kehidupan mereka menarik banyak orang yang sehingga Tuhan terus menambahkan jumlah ini, terus bertambah. Ini adalah satu gambaran bagaimana sebuah komunitas
Kalau kita mau katakan sebuah kelompok kecil yang berkumpul dalam oikos, dalam rumah-rumah itu, dan mereka high impact, small group, big impact, ke dalam maupun keluar. Dan mereka melakukan 4P. Mari kita review 4P yang kita pelajari dari teladan jemaat mula-mula. Tanpa melihat, saudara-saudara sekalian, masih ingat 4P itu apa? Pengajaran, penyembahan, persekutuan, pelayanan. Baik, tepat sekali. Kita akan memakai 4 komponen yang kita sudah dapatkan ini di dalam kelompok kecil. Bagaimana kita mengintegrasikan 4 komponen ini dengan sebaik-baiknya dalam kelompok kecil kita, supaya kelompok ini menjadi kelompok yang big impact juga, small group, big impact. Kita akan merangkai ketika orang masuk dalam kelompok kecil, yang pertama-tama kita lakukan adalah melakukan penyembahan. Penyembahan berarti kita sering berbagi pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sesudah itu kita melakukan P yang kedua, yaitu pengajaran. Di sana ketika kita berkumpul, kita saling berbagi pemahaman, perenungan kita akan firman Tuhan. Sesudah itu kita masuk dalam persekutuan. Kita berkumpul bukan hanya untuk menyembah Tuhan dan bukan hanya untuk saling berbagi pengajaran, tapi kita juga saling bersekutu satu sama lain dengan saling berbagi pokok doa, saling berbagi pokok ucapan syukur. Dengan demikian persekutuan kita akan semakin dalam. Tetapi bukan hanya di dalam kelompok itu saja, kita masuk P yang ketiga, yaitu pelayanan. Bagaimana kita memikirkan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, bagaimana kelompok ini bisa berdampak kepada hidup orang lain bagi kemuliaan Tuhan.